Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa di Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema antara Allah dan Kaisar. Kiranya kita menjadi umat Tuhan yang bijak bersikap sebagai bagian dari masyarakat dan kehidupan bersama. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Clement Margono dari GKMI Eklesia Bali beserta pelayan altar hari ini. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara tatap muka terbatas maupun streaming dan akan dilayani oleh Pendeta Endang Ayu Purwaningtyas. Persekutuan doa, bergerak dalam doa, masih kita lakukan setiap hari Senin jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Jemaat dapat mengikutinya dari rumah masing-masing untuk mendukung dalam doa pergumulan kita bersama. Pengadaan rumah emeritus masih memerlukan dana sebesar Rp61.415.000. Mari kita dukung dalam doa maupun dana. Berikut adalah jemaat yang berulang tahun pada pekan ini. Selamat ulang tahun dan menikmati kasih Tuhan. Demikian warta jemaat hari ini. Selamat beribadah, jadilah umat Tuhan yang bijak dalam kehidupan bermasyarakat, dan kiranya kita memberkati sesama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan atas hari baru yang Tuhan adakan untuk kita. Sekalipun kita masih tidak dapat bertemu secara langsung, tetapi kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena melalui kasih-Nya, kita masih dapat menyatukan hati bersama-sama dengan saudara seiman dalam persekutuan daring ini. Kita juga berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaannya dalam kehidupan kita sepekan ini, dalam kita berkarya dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Terima kasih atas kekuatan dan pertolongannya dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan. Mari kita datang kepadanya dan naikkan syukur atas kasih-Nya. Tinggallah di hati kami untuk
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah di minggu ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersyukur karena minggu ini bertepatan dengan tukar pelayanan mimbar sinode. Oleh karena itu, hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Clement Margono dari GKMI Bali. Dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita bagaikan lukisan, diwarnai dengan berbagai macam peristiwa seperti lukisan yang indah dengan berbagai macam warna. Apapun yang sedang kita hadapi, mari miliki hati yang terus bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat bagi segala perjuangan kita, keputusasaan, atau apapun yang sedang kita hadapi. Hati yang gembira mendatangkan harapan. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersuka. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Gerakkan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Gerakkan jubah pujian, sambut hadirnya
Saya percaya bahwa setiap kita pasti menginginkan segala yang baik untuk hidup kita. Tapi seringkali Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan. Kita lelah dengan segala perjuangan hidup, lelah dengan banyaknya permasalahan, dan berputus asa. Berkeluh pada teman dan saudara, tapi mereka pun dalam kondisi yang sama. Kita bisa saling menguatkan dan memberi penghiburan. Tapi dari manakah kekuatan kita? Kekuatan kita datang dari Tuhan. Suaranya dengan lembut menguatkan kita, menghibur dengan berkat dan harapan. Marilah kita yang penat dan berbeban berat, datang kepada Tuhan. Ia akan memberi kelegaan. Saudara, mari kita satu dalam doa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kalau minggu ini kami masih diperkenankan untuk mengikuti ibadah meskipun melalui virtual. Kiranya ketika kami mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing, hati kami tetap terarah kepada Engkau. Kami boleh mempersiapkan diri dan hati kami dengan baik, sehingga sungguh hadirat Tuhan, sungguh-sungguh kami rasakan di tengah keluarga kami,
melalui ibadah yang kami ikuti bersama dengan anggota keluarga. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan terus memelihara kami di tengah masa pandemi ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang tak pernah berhenti atas hidup kami. Kami sadar di tengah pandemi ini ada banyak hal yang tidak mudah untuk kami hadapi, bahkan kami harus menyesuaikan diri. Tetapi biarlah semuanya itu boleh kami hadapi dan kami kerjakan dengan tetap sukacita, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami selalu. Di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, dan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga mengingat saudara-saudara kami yang ada di cabang Sumberjo, Janglengan, dan Cukilan. Kiranya Tuhan juga terus mengaruniakan mereka sukacita, kesehatan, dan kekuatan. Kami menyerahkan Tuhan untuk pelayanan yang diselenggarakan baik di pusat maupun di cabang-cabang. Kiranya anugerah dan penyertaan Tuhan terus menyertai pelayanan yang diselenggarakan, supaya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan jemaat-jemaat boleh dikuatkan dan terberkati. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan salam pagi setiap hari, ibadah virtual, ibadah kategorial, kiranya Tuhan terus menyertai. Juga perkunjungan dan pendampingan bagi saudara-saudara kami yang sakit atau yang lemah tubuh. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat juga yang mengambil bagian dalam pelayanan yang ada. Kami juga bersyukur bahwa ada begitu banyak jemaat-jemaat juga yang terlibat dalam pelayanan altar. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam pelayanan mereka dan dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang minggu ini berulang tahun. Kiranya melalui penambahan usia yang Tuhan anugerahkan, mereka boleh semakin semangat dan sukacita. Kami berdoa untuk saudara Agus Rianto, Ibu Winarni, Ibu Maria Sri Suwartini, Bapak Wahyudiono, Bapak Didi Agus Priyadi, Saudari Mahardika Putri, Saudara Samuel Benovito Manurung, Bapak Sudaryanto, Saudara Abraham, Ibu Wahyu Retno, Ibu Agini, Saudari Tamariska, Saudara Peter Setiabudi, Saudara Yosep Agus Kurniawan, dan Bapak Wagiman. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan memberikan kesehatan, kekuatan dalam hidup mereka, di tengah keluarga, di tengah studi, dan juga pekerjaan. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kiranya Tuhan terus memberkati agar mereka membawa keluarga mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan, di tengah setiap pergumulan yang ada, biarlah sungguh mereka boleh tetap menjadi umat yang setia dan taat kepada Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk perjalanan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur jikalau pada tanggal 17 nanti kami boleh memperingati hari kemerdekaan yang ke-76 tahun. Kiranya Tuhan terus menolong bangsa kami supaya dapat menuju pada kehidupan yang sejahtera,
sebagaimana cita-cita seluruh warga bangsa kami. Berkati para pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan sudah menghadirkan para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati mereka, berikan mereka roh takut akan Engkau di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan bijaksana dan untuk menghadirkan keadilan bagi semua orang. Mampukan mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk acara-acara yang diselenggarakan baik di pusat maupun di daerah-daerah terkait dengan perayaan 17 Agustus. Kiranya Engkau memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami terus menyerahkan bangsa kami di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong sehingga bangsa kami boleh terbebas dari pandemi. Namun di atas semua itu, biarkanlah kami memberi hati kami juga untuk bahu-membahu, melakukan yang terbaik yang bisa kami kerjakan bagi bangsa kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya senang sekali hari ini dalam rangka tukar pelayanan mimbar sinode tahun 2021, saya rindu dan izin kami untuk memperkenalkan diri saya. Saudara, nama saya Clement Margono. Saya asli dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan saya sudah menikah dengan seorang gadis dari Malang dan dikaruniai 3 orang anak. Puji Tuhan ya. Kemudian pendidikan S1 saya berasal dari STT Saat. Pendidikan S2 saya berasal dari STTII Denpasar, Bali. Kemudian saudara-saudara, saya pelayanan di GKMI Eklesia Denpasar, Bali sudah memasuki tahun yang ke-13. Bersyukur untuk karunia Tuhan, kekuatan yang diberikan Tuhan, sehingga saya bisa melayani sampai hari ini dan bisa berjumpa dengan saudara-saudara GKMI Salatiga sekalian. Dan tidak lupa, saya juga menyampaikan salam hangat dari kami, jemaat, dan segenap majelis hamba Tuhan dari GKMI Eklesia Bali. Dan hari ini saudara-saudara, kami juga melaksanakan ibadah online, dan kami juga sama-sama bergumul tentang dampak pandemi, di mana pariwisata lumpuh, tidak ada wisatawan, kemudian ekonomi juga lumpuh, dan tentunya kita juga bersama-sama mendoakan satu dengan yang lain supaya pandemi terkendali, pariwisata pulih lagi, dan perekonomian juga pulih lagi. Nah saudara, sekali lagi saya atas nama hamba Tuhan menyampaikan salam hangat, salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus bagi jemaat yang terkasih di GKMI Salatiga. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, sebuah kesempatan yang suci, yang kudus dan luar biasa bagi kehidupan kami, di mana Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk beribadah.
Dan di tengah ibadah ini Tuhan, Kau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang diuraikan itu benar-benar membawa dampak yang luar biasa bagi tubuh kami, bagi iman kami, bagi kesehatan kami. Dan kami percaya setiap firman-Mu yang sudah diberitakan itu akan menyampaikan apa yang Tuhan rancangkan dan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga firman-Mu itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan dan berkatilah hamba-Mu seluruh jemaat GKMI Salatiga yang mendengarkan. Bahkan siapapun mereka yang menonton, menyaksikan serta mendengarkan firman Tuhan ini melalui online. Tuhan hadir, Tuhan memperhatikan dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu itu bermanfaat bagi imun tubuh kami. Dan kami boleh mendapatkan yang terbaik melalui firman-Mu. Buka mata hati kami, pikiran kami, perasaan kami untuk menangkap sapaan Tuhan. Di mana melalui sapaan itu kami dikuatkan dan kami berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di mana diberikan tema oleh sinode pada tanggal 15 Agustus ini adalah antara kaisar dan Allah. Antara kaisar dan Allah, firman Tuhan terambil dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Haleluya. Saudara-saudara, antara kaisar dan Allah ini ditulis, diberikan oleh sinode dalam rangka bulan kemerdekaan bulan Agustus ini. Dan kita diminta untuk merenungkan sebagai warga negara, kita juga sebagai warga gereja, bagaimana kita itu selalu hidup di dalam ruang antara itu. Kalau di Bali, saudara-saudara, ada sebuah tradisi yaitu sembahyang. Jadi di Bali mayoritas penduduknya adalah beragama Hindu dan mereka kental dengan sembahyang itu. Sembahyang itu sembahyang. Mereka juga mengenal mata uang khusus untuk membedakan antara sembahyang, antara ritual dan keseharian itu. Mereka mengenal uang khusus untuk keseharian yaitu uang rupiah, tetapi ada juga uang yang dikhususkan untuk sembahyang itu, namanya pes bolong. Pes bolong bahasa Indonesia itu uang yang berlubang, tengahnya ada lubangnya. Itu namanya pes bolong. Nah ini dipakai untuk ritual keagamaan, tidak boleh dipakai di dalam
keseharian yang sembarangan, ada aturannya, ada komposisinya, dan itu cukup rumit, saudara. Masyarakat di sini khususnya yang beragama Hindu itu, saudara, di balik itu mereka menggunakan kedua mata uang itu secara proporsional, secara proper, secara benar. Jadi mereka tidak boleh timpang tindih. Mereka harus menggunakan secara benar dan pada tempatnya. Mereka harus bisa melihat dengan jelas mana uang untuk belanja, mana uang untuk ritual dan sembahyang. Mana untuk ke pasar, mana untuk di pura. Mana yang digunakan untuk ke pura dan mana untuk ke mall itu mereka sudah tahu, saudara. Dan sekiranya ini gambaran, saudara-saudara, dua mata uang ini beredar dan digunakan dalam keseharian maupun ritual di dalam agama-agama, khususnya di pura-pura itu. Ada perbedaan. Tetapi dalam kasus Tuhan Yesus ini yang ditunjukkan itu ada satu keping uang logam. Dalam kasus Tuhan Yesus ini tujuannya jelas, mereka mencobai Yesus. Itu dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan mereka mencobai, lalu memberikan predikat mereka yang mencobai itu orang munafik. Jadi orang munafik itu salah satu cirinya suka mencobai, saudara-saudara ya. Tuhan Yesus dijebak oleh orang-orang Farisi dan mereka itu menjebaknya dengan satu keping uang logam. Nah, orang Farisi ingin mendapatkan bukti yang otentik melalui jebakan itu, saudara-saudara, melalui pertanyaan yang diberikan, pertanyaan yang menjebak, menyudutkan orang Farisi punya satu tujuan, yaitu apa? Mendapatkan bukti yang otentik, bukti yang benar-benar tepat untuk menangkap Yesus itu, supaya dia tersandung oleh hukum, baik dalam hukum agama maupun dalam hukum negara. Dalam hal ini adalah penjajahan Romawi. Tetapi Tuhan Yesus tahu, seperti bacaan yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi isi hati orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Nah, itulah saudara-saudara, orang Herodian sama orang Farisi itu secara turun-temurun dalam sejarahnya itu adalah dua kelompok yang saling musuhan. Orang-orang Herodian itu orang yang memusuhi orang Farisi, bahkan membunuh orang Farisi. Tetapi di hadapan Yesus, karena dua orang ini menganggap Yesus itu musuh, maka Farisi dan Herodian itu bersatu. Inilah politik, saudara. Kong kali kong bersekongkol untuk tujuan yang sama sekali jauh dari mulia itu. Mereka menjebak Tuhan Yesus, ingin mendapatkan bukti yang otentik bahwa Yesus itu harus ditangkap. Mengapa Yesus itu ditangkap? Saudara, ini adalah konteksnya. Itu masa sengsara Yesus. Isu yang sangat penting dan sangat mengganggu serta menggoncangkan sendi-sendi keagamaan dan teologi yang ada di dalam masyarakat Yahudi itu adalah Yesus itu Mesias. Karena Yesus itu Mesias, ini masalah yang berat, saudara. Tidak sembarangan. Jalan salah satunya, Yesus itu harus dilenyapkan. Dengan cara apapun. Orang Farisi ini kan sebenarnya sudah tahu banyak tanda-tanda kemesiasan itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang bermental blok. Apa itu orangnya bermental blok? Pokoknya dia tidak mau terbuka. Hati dan pikirannya, emosinya, perasaannya itu tertutup. Pokoknya enggak. Pokoknya no, menolak. Itulah mental block dimiliki oleh orang-orang Farisi. Mereka tahu, mereka melihat dengan mata kepala sendiri siapa Yesus. Tidak pernah melakukan tindakan kriminal, tetapi kenapa Yesus itu mau dibunuh? Karena menganggap diri itu sebagai Mesias dan didengung-dengungkan demi Mesias, itu bagian dari kriminal buat mereka. Nah, saudara-saudara, Yesus hendak dibinasakan gara-gara Yesus itu Mesias, Yesus itu Kristus. Nah, dalam literatur Yahudi, saudara-saudara, dalam literatur rabbinik, itu memang ada sebuah susunan atau struktur yang menggambarkan ciri-ciri Mesias itu bagaimana.
Ada seorang rabi yang sangat terkenal dan dihormati oleh orang-orang Israel sampai hari ini yang hidup sebelum Yesus, itu bernama Mose ben Maimon. Itu orang yang sangat terkenal. Dia dihormati dan dia memberikan ciri-ciri bagaimana seorang Mesias itu hadir. Dalam literaturnya dia mengatakan bahwa ciri-ciri seseorang itu menjadi Mesias itu adalah mereka itu membebaskan, seorang Mesias itu membebaskan orang Israel dari segala penjajahan. Negara apapun yang menjajah Israel itu harus dibebaskan, harus dibinasakan. Itulah Mesias. Selain itu, orang itu yang namanya Mesias itu melakukan tanda-tanda mujizat kesembuhan. Dan Mesias itu juga harus bisa memimpin, memobilisasi, bahkan menghimpun dana untuk kejayaan Israel. Nah, satu lagi saudara-saudara, yang namanya Mesias itu tidak akan mati. Namanya Mesias itu tidak akan terbunuh, saudara-saudara. Nah, ini saudara, kita sudah melihat Yesus itu punya ciri-ciri sebagai seorang Mesias menurut Mose ben Maimon ini. Sudah punya. Makanya dalam sejarahnya orang-orang Israel itu melihat bahwa ada orang-orang yang mempunyai ciri-ciri seorang Mesias itu. Contohnya ada satu orang yang bernama dengan Yudas Bar-Kokhba, Simon Bar-Kokhba gitu ya. Dan Yudas Makabe. Yudas Makabe dan Simon Bar-Kokhba ini orang pahlawan-pahlawan Yahudi yang mereka itu dengan gagah berani bertempur membinasakan orang-orang yang menjajah Israel, dan mereka itu zaman dulu dianggap inilah Mesias itu. Tetapi mereka mati, saudara. Yudas Makabe dan Simon Bar-Kokhba mati. Ternyata harus diralat lagi. Ternyata bukan dia yang Mesias. Tetapi Yesus ini sudah menunjukkan tanda-tanda sebagai seorang Mesias. Di dalam perjanjian lama itu pun sudah ditentukan bagaimana ciri-ciri Mesias itu. Tetapi di situ ditunjukkan bahwa Mesias itu menurut orang-orang Yahudi tidak bisa mati. Nah, disitulah orang-orang Farisi melihat bahwa Yesus itu harus dibunuh. Karena itu akan mengganggu sendi-sendi teologis mereka. Nah, dalam rangka itulah mereka itu menjebak bagaimana Yesus itu berada di dalam ruang antara Kaisar dan Allah. Nah, di sini Yesus justru menguliti dan mempermalukan mereka, bahkan memberikan stempel mereka itu adalah orang-orang yang munafik. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan yang menjadi garis besar di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini adalah, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Baik kita itu kepada pemerintahan maupun kepada gereja, agama, itu kita punya peran masing-masing. Kita sebagai orang Kristen, saudara-saudara, kita itu berada di dalam ruang antara itu. Kita ya antara orang-orang warga negara, dan kita juga berada di dalam ruang antara warga gereja. Antara warga gereja dan warga negara, marilah kita itu mengolah sedemikian rupa peran itu secara benar di hadapan Allah. Apa yang wajib bagi pemerintah ya pemerintah. Apa wajib bagi Allah ya Allah. Tetapi orang Kristen juga dipanggil untuk menghayati secara jelas bagaimana posisi kita sebagai orang Kristen di hadapan Allah dan Kaisar. Saudara-saudara, kita percaya bahwa Allah itu berada di atas Kaisar. Allah itu menguasai negara. Oleh karena itu kita juga punya keyakinan siapapun yang dipilih di dalam komposisi kenegaraan kita itu pun juga atas seizin Allah. Memang banyak hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di dalam pemerintahan kita. Tetapi baiklah kita itu melakukan apa yang menjadi porsi kita itu. Kekuasaan negara itu tidak sebanding dengan kekuasaan Allah.
Dan Allah itu berada di atas kaisar. Oleh karena itu, kita melakukan apa yang menjadi proporsi kita sebagai warga negara yang diberikan semangat melalui apa yang kita lakukan sebagai warga gereja. Semangat hidup bernegara itu harus dijiwai dengan semangat hidup bergereja. Untuk menjadi warga negara yang baik, tentunya kita juga menjadi warga gereja yang baik. Dan disitulah kita itu selalu dilatih di dalam doa. Bagaimana kita itu berlaku bijak, berlaku benar, melakukan tindakan-tindakan yang tepat di dalam konteks hidup bernegara itu. Contohnya kita saat ini sedang ada PPKM. Ya kita mengikuti anjuran apa yang ada dalam PPKM. Misalnya ibadah online. Tidak kita itu serta-merta mengatakan bahwa kuasa Allah itu lebih tinggi daripada kuasa negara, peraturan pemerintah itu ada di bawah kuasa Allah. Ya tidak seperti itu. Tidak berhikmat. Tetapi kita harus menjadi orang. Bagaimana di dalam ibadah kita itu memberikan semangat. Dan sebagai warga negara kita bertindak di dalam kehidupan bernegara. Semangat itu dijiwai bagaimana kita mendapatkan firman Tuhan melalui status kita sebagai warga gereja. Dan ini penting saudara-saudara. Sebagai penutup saudara-saudara, apa sih kira-kira peran kita dalam rangka memperingati kemerdekaan kita? Kita kembali bertanya, apakah peran saya, apakah partisipasi saya sebagai warga negara terhadap status saya sebagai warga gereja? Ya ini kita berada dalam ruang antara ya, antara warga gereja dan warga negara. Kita tidak boleh bipolar ke sini ke sana. Tetapi bagaimana dua status itu berkelindan dan kita itu mengolahnya di dalam nama Yesus itu supaya kita itu bertindak secara tepat, bertindak secara proper, bertindak memuliakan Tuhan. Dan di dalam hidup kita bernegara itu tidak sekedar melakukan sebagaimana institusi itu ada, tetapi kita itu melakukan sebagai sarana untuk bersaksi bahwa Yesus itu berada dalam hati saya dan dan itu menjiwai kita di dalam berlaku sebagai warga negara. Secara konkret misalnya, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Misalnya, status saya sebagai seorang siswa, mahasiswa, belajarlah dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kewajibannya dengan yang seharusnya. Belajar dengan sungguh-sungguh, Anda akan menjadi orang pinter, orang cerdas dan akan berguna bagi negara ini. Tentunya harus disertai dengan pembentukan karakter yang berdasarkan firman Tuhan. Kalau saudara pejabat, jiwailah segala tindakan-tindakan dalam rangka sebagai pejabat negara itu dijiwai dengan kasih yang berasal dari ajaran-ajaran Yesus itu. Kita punya status khusus di dalam pemerintahan. Lakukanlah itu dengan jiwa kasih sebagaimana Tuhan Yesus contohkan dan ajarkan. Sebagai orang tua misalnya, saudara-saudara. Sebagai orang tua, baiklah orang tua itu menjalankan posisi sebagai statusnya sebagai orang tua sebagaimana firman Tuhan ajarkan. Kita mengasihi anak-anak. Kita orang tua menjaga kerukunan, keharmonisan. Anak-anak pun akan menjadi bahagia. Dan tidak mungkin anak-anak orang tua yang bahagia itu tindakannya nanti kriminal. Tidak mungkin. Tetapi kalau orang tua, seorang bapak tidak menjalankan status perannya sebagai orang tua yang baik, lalai dan fatherless, maka akan menghasilkan anak-anak yang kriminal. Rumah tangga orang tua itu harus dijiwai sebagaimana firman Tuhan itu diajarkan di dalam gereja-gereja. Sebagai orang tua haruslah melakukan tugasnya orang tua sebagaimana mestinya. Dan kalau kita sebagai pengusaha, lakukanlah itu sesuai koridor-koridor peraturan-peraturan yang ada. Bukan tipu menipu. Kita sebagai rohaniwan mendukung pemerintah melalui mimbar itu menyampaikan firman Tuhan dan mendukung pemerintah misalnya program vaksinasi,
Selain itu kita juga memobilisasi, memotivasi jemaat untuk berdoa. Supaya saudara-saudara pemerintah bisa mendapatkan hikmat untuk mengendalikan pandemi ini. Tetapi saudara-saudara, marilah kita berfokus kepada keluarga kita masing-masing. Fokus kepada diri kita. Apa yang menjadi status kita, apa peran kita. Lakukanlah itu sebagaimana mestinya. Tidak usah anak-anak yang agung, yang besar, ini itu. Tidak, saudara. Apalagi kita sebagai warga negara juga iya, sebagai warga gereja juga iya, sebagai warga negara dunia maya, sebagai netizen juga iya. Kita semakin dituntut mempunyai dampak yang baik, dampak yang positif, dampak yang benar-benar bisa dirasakan secara nyata, baik secara konkret maupun dalam dunia maya, melalui hidup kita sebagai orang Kristen. Sehingga kita benar-benar menjadi status warga negara yang baik. Dan di tengah-tengah suasana kemerdekaan ini, saudara-saudara, baiklah kita menghayati lagi peran kita masing-masing. Apa yang bisa saya berikan kepada negara? Apakah selama ini kita itu hanya komplain kepada negara? Atau mencari kesalahan-kesalahan oleh negara? Atau justru kita bernegara itu amburadul, sporadis, tidak dijiwai dengan kasih, saudara. Dalam konteks politik, marilah kita, saudara-saudara, menggunakan status kita sebagai warga gereja. Menggunakan politik itu sebagai seni untuk mengelola kekuasaan dengan tujuan yang mulia dan luhur. Jadi politik tidak melulu jahat di mata orang Kristen, tidak melulu buruk di tangan orang Kristen, tetapi baiklah kita yang sudah dijiwai, sudah dimotivasi oleh firman Tuhan itu, kita menjalankan kewarganegaraan kita dalam bidang politik sebagai seni untuk mengelola kekuasaan demi sebuah tujuan yang luhur dan mulia. Saudara-saudara, biarlah firman ini menjadi perenungan kita di dalam menjalani masa-masa bulan kemerdekaan ini. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita, melalui kewarganegaraan kita, melalui negara kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang terkasih, persembahan syukur dapat dikirimkan melalui rekening gereja atau diserahkan langsung ke gereja melalui TU gereja pada jam-jam kerja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita menaikkan doa untuk persembahan yang kita persembahkan pada minggu ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan dalam bentuk apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai sekarang ini. Oleh karena itu, di tengah pergumulan yang ada, ajarkan kepada kami untuk tetap memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Karena sesungguhnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memberi, karena Tuhan sudah memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami membawa persembahan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita dan kembali pada kehidupan sehari-hari. Mari kita dengan berani menjalani hidup, dengan percaya dan patuh, mempercayakan perjalanan hidup kita dalam penyertaan Tuhan dan terang-Nya.
mengundang Ibu Bapak, Saudari-saudara untuk berdiri. Sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan kita. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan marilah bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah melakukan yang terbaik di tengah kehidupan sebagai umat Tuhan dan juga sebagai bagian dari bangsa ini. Sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.